Bapak sama ibunya miskin, keluarganya problematik, punya saudara banyak, dan semuanya tidak mengenyam pendidikan yang cukup. Struktur rumah tangga seperti tadi masih sangat umum di lingkungan kita. Bisa kita lihat persentase kemiskinan di negara kita masih sangat tinggi, dan selama ini belum ada solusi efektif yang bisa menjadi cara ampuh secara signifikan. Pemerintah juga sudah meluncurkan berbagai macam program buat menanggapi masalah tersebut. Tapi dilihat dari persentase tadi, penurunan angka kemiskinan masih belum terkontrol secara baik. Sebenarnya ada banyak alasan yang menjadi pondasi masalah tersebut, entah dari faktor masyarakat kita sendiri ataupun faktor-faktor eksternal yang menjadi titik kesulitan masyarakat buat keluar dari lubang kemiskinan. Tapi yang pasti, permasalahan utama masih terletak pada kualitas edukasi dalam masyarakat kita. Maksud gua di sini bukan hanya mencakup pendidikan formal. Edukasi yang menjadi sorotan gua di sini yaitu berbagai macam unsur penting yang sangat mempengaruhi kondisi suatu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, seperti cara mengatur uang, planning suatu tujuan short term maupun long term secara maksimal, dan pola pendidikan yang diterapkan pada lingkup keluarga. Mayoritas masyarakat kita masih sangat minim pengetahuan tentang unsur-unsur penting seperti tadi, dan pola kehidupan tersebut terus mengalir dan terstruktur pada generasi-generasi di bawah mereka. Maka dari itu, kenapa gua selalu menjadikan edukasi dan pendidikan sebagai fokus utama pada materi-materi video gua. Sangat miris melihat kondisi sekitar yang masih dipenuhi dengan fenomena kemunduran SDM yang tidak terkendali. Seperti contoh yang gue jelasin tadi, pola rumah tangga toksik pasti sangat mempengaruhi pembentukan generasi penerusnya. Kondisi suatu keluarga tentu saja menjadi titik besar yang menentukan bagaimana terbentuknya generasi yang dihasilkan. Pola didik keluarga menjadi tempat pertama bagi anak untuk membentuk karakter dan mental mereka. Kita coba bikin contoh di sini. Ada anak yang lahir dari keluarga dengan kondisi finansial pas-pasan, bahkan cenderung ke middle class. Orang tuanya sendiri sama sekali tidak memiliki ilmu parenting yang mencukupi. Alhasil, waktu mereka melahirkan seorang anak, mereka masih bingung apa aja yang menjadi poin penting sebagai orang tua. Kelahiran seorang anak itu sendiri malah menjadi masalah tambahan bagi mereka. Semisal biaya asuh secara memadai, mereka belum ada, bahkan belum paham secara matang bagaimana cara mengelola semua biaya tadi. Alhasil, mereka hanya mencukupi kebutuhan anak dengan seadanya. Apalagi, pandangan mereka soal ilmu parenting masih sangat minim. Kebanyakan mereka menggunakan pola didik anak dari orang tua dan lingkungan mereka. Padahal, kemungkinan besar mereka sendiri juga terlahir dari keluarga dan lingkungan yang minim edukasi. Alhasil, semua masalah tadi datang bertubi-tubi dan seakan-akan mengeroyok mental para orang tua. Maka dari itu, banyak terjadi KDRT, penelantaran anak, dan angka perceraian yang tinggi di lingkungan kita. Pada akhirnya, anak itu sendiri yang menjadi korban utama dari semua masalah itu tadi. Betapa mirisnya kondisi anak yang tumbuh besar dengan dikelilingi lingkungan keluarga yang problematik. Itu sendiri pasti akan menjadi pengaruh besar pada pembentukan karakter dan mental seorang anak. Sungguh miris, angka kehamilan di bawah umur dan di luar pernikahan masih cukup tinggi di negara kita. Kasus-kasus seperti itu pasti menjadi akar utama terbentuknya suatu keluarga yang bermasalah. Imbasnya kembali lagi pada anak yang menjadi korban utama atas dosa besar orang tua mereka. Bukan hanya pola didik dari orang tua, pendidikan formal secara memadai tentu menjadi pondasi penting bagaimana pembentukan seorang anak. Tanpa dipungkiri, perkembangan dalam aspek apapun terus-menerus melesat jauh, terutama pada lingkup pendidikan. Bagi seorang anak, apalagi yang masih berusia dini, tentu sangat membutuhkan pondasi pendidikan yang berkualitas. Konteksnya di sini, gak harus belajar di sekolah mahal. Minimal, anak itu sendiri mengenyam proses pendidikan yang cukup dan memadai. Kita bikin contoh di sini. Semisal, anak yang lahir dari keluarga problematik tadi sudah memasuki usia sekolah. Untuk tahap pertama, yakni pada tahap PAUD atau taman kanak-kanak. Mungkin pada tahap ini, keluarga mereka masih mampu dan mau membiayai secara penuh. Waktu terus berjalan, hingga si anak tersebut sudah memasuki masa-masa SD atau beranjak SMP. Pada usia tersebut, si anak sudah memiliki nalar atau egonya sendiri, seperti rasa berontak malas sekolah. Itu wajar terjadi pada anak usia tersebut. Ditambah lagi, basic dari anak tersebut tumbuh besar dari lingkup keluarga yang toksik. Hal tersebut pasti sangat mempengaruhi pola pikir seorang anak, seperti kurangnya support dari keluarga, minimnya motivasi, dan gak ada arahan yang memadai dari keluarga yang seharusnya menjadi semangat utama bagi anak itu sendiri. Ditambah lagi, keluarganya sendiri secara tidak langsung mendukung kemunduran pola pikir anak. Seperti sebelumnya, untuk membiayai sekolah anak, mereka tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut. Misalnya, bapak sama ibunya kerja serabutan atau hanya bertumbuh pada salah satu pihak. Untuk membiayai kehidupan sehari-hari aja udah pas-pasan, apalagi untuk memikirkan biaya sekolah anak yang begitu besar. Alhasil, setelah melihat perkembangan anak yang makin kesini makin malas dan kurang semangat sekolah, mereka malah seakan-akan membiarkan rasa malas itu merasuki mentalitas dan pola pikir anak. Pada akhirnya, pada saat si anak memutuskan untuk berhenti sekolah, orang tuanya pun setuju-setuju aja. Bahkan malah ada beberapa kasus, si anak itu sendiri disuruh orang tuanya untuk berhenti sekolah karena faktor biaya itu tadi. Dan mirisnya, tak jarang si anak akhirnya malah disuruh membantu orang tua untuk mencukupi kebutuhan finansial keluarga.
di usia yang masih belia. Hal-hal seperti tadi gak jarang terjadi di lingkungan kita dan seakan-akan mengalir pada generasi-generasi penerusnya. Kalau dari contoh tadi, kemiskinan yang terjadi berawal dari orang tua yang memang belum siap dan matang untuk membangun rumah tangga. Hal tersebut sebenarnya bisa dicegah dari awal, tapi memang pemeran utama dalam keluarga itu sendiri tidak memiliki pemahaman dan edukasi yang memadai. Pada poin ini masih sedikit bersangkutan dengan poin sebelumnya. Kemampuan finansial keluarga pasti sangat berperan pada kualitas keluarga itu sendiri. Bukan berarti di sini uang adalah segalanya. Coba kita pikir lagi. Sekarang apa sih yang nggak pakai duit? Jadi jangan munafik, mengesampingkan uang hanya karena tidak ada kemampuan dan menggunakan kata-kata uang bukan segalanya menjadi senjata utama. Contoh pengaruh finansial pada kualitas keluarga yaitu sebuah keluarga yang tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup pasti sering terjadi konflik di dalamnya. Entah si bapak sama ibu tiap hari berantem gara-gara buat beli beras sama gas aja masih susah. Kebutuhan biaya anak semakin gede semakin banyak. Ditambah lagi si bapak tiap hari kerjanya cuma ngeselot. Lingkungan yang miris seperti tadi sangat tidak cocok buat tumbuh kembang anak. Coba bayangin, anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dan didikan secara cukup malah harus melihat orang tua yang tiap hari berantem cuma gara-gara duit. Secara tidak langsung, tingkah laku orang tua seperti tadi menjadi bayangan besar yang melekat pada pikiran anak. Udah pendidikannya kurang, tiap hari ngeliat orang tua cekcok, biaya-biaya pokoknya pun gak pernah tercukupi. Alhasil, mental si anak pun rusak. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat utama untuk mendidik mereka, malah menjadi pemeran utama atas hancurnya pola pikir anak itu sendiri. Yang paling ditakutkan di sini, si anak itu sendiri bakal niru perilaku bapak sama ibunya dan terus-menerus berputar pada generasi-generasi selanjutnya. Bukan tanpa alasan, bagaimana watak, perilaku, dan tingkah orang tua pasti terekam sangat jelas di otak seorang anak. Pada dasarnya, orang tua adalah guru pertama bagi anak yang menjadi pemeran penting atas kondisi tumbuh kembang mereka. Semua masalah itu tadi kembali seperti awal, terjadi karena orang tua memiliki kesiapan yang kurang untuk membangun sebuah rumah tangga. Entah dari segi finansial, mental, dan edukasi yang menjadi unsur penting untuk mengarahkan mereka. Maka dari itu, banyak orang yang akhirnya lebih memilih child free atau malah gak mau menikah karena mereka sadar mereka belum siap secara keseluruhan untuk menanggung semua tanggung jawab tadi. Mereka takut malah gak bisa bertanggung jawab secara baik atas rumah tangga yang mereka jalani, yang padahal mungkin sebenarnya mereka mampu dan siap untuk membangun sebuah keluarga, tapi memang mereka sudah terbayang dan merancang secara sistematis bagaimana rumitnya membangun rumah tangga yang baik. Tapi di sisi lain, coba kalian lihat pada keluarga-keluarga yang malah sebenarnya kurang mampu. Gak jarang orang-orang seperti mereka memiliki anak yang malah melebihi kemampuan mereka dengan memegang erat sebuah prinsip, banyak anak banyak rezeki. Bukannya banyak rezeki, malah keluarga mereka jadi kayak peternakan yang kurang terurus dan mencetak banyak generasi kualitas rendah dan terus-menerus terstruktur. Poin ini jarang sekali diperhatikan oleh para orang tua, terutama orang tua yang memang belum matang. Hal sepenting itu, kalau tidak diperhatikan secara baik, bakal sangat mempengaruhi perkembangan anak. Seperti tadi, udah miskin, minim edukasi, toksik lagi, pas punya anak, gak tahu anak mereka mau dikasih makan apa. Mereka belum tahu secara baik apa aja yang harus diberikan pada anak sesuai usia mereka. Kayak makanan apa aja yang cocok buat bayi, balita, dan di usia tumbuh kembang. Apalagi, edukasi tentang kandungan-kandungan makanan yang penting buat anak, mereka gak kepikiran sampai situ. Maka dari itu, banyak terjadinya stunting di negara kita. Dengan pola pikir yang penting kenyang, mereka memberikan pola konsumsi pada anak yang padahal sama sekali tidak dianjurkan. Anak kecil dikasih makan nasi sama lauk mie instan aja masih umum di negara kita. Gimana mau punya gizi yang cukup? Sesimpel kebutuhan nutrisi pada anak seperti vitamin, protein, mineral yang cukup, mereka nggak tahu atau malah nggak mau tahu. Hanya karena mereka melihat fakta genetik orang Asia, terutama orang Indonesia yang pada kecil pendek. Mereka menormalisasi saat melihat tumbuh kembang anak yang kurang maksimal. Sebenarnya faktor genetik ataupun keturunan kayak tadi masih bisa diubah asalkan benar penerapannya. Bisa kita lihat banyak orang asli Indonesia yang memiliki postur tinggi dan besar, terutama pada atlet-atlet nasional. Mereka memang dari kecil diberi asupan gizi yang memadai. Coba kita lihat angka stunting di negara kita masih sangat tinggi. Sangat miris melihat fakta yang terjadi hanya karena kurangnya edukasi pada orang tua di negara kita. Semuanya kembali pada edukasi yang memadai pada pemeran utama keluarga yang menjadi pondasi besar atas kualitas generasi yang mereka hasilkan. Dari semua poin dan fakta tadi, ternyata masih banyak kekurangan yang terjadi di era sekarang. Semua itu bukan salah sepenuhnya dari pemerintah ataupun pelaku edukasi yang juga memiliki peran penting. Malah faktor utama terjadinya semua itu tadi, yaitu kita para masyarakat pemeran utama yang mencetak generasi-generasi penerus kita. Kematangan dan kemantapan pola pikir dan pengetahuan harus menjadi poin utama bagi semua orang yang menjadi pemeran utama. Kita harus memiliki kemauan dan rasa keinginan tahu untuk mencari dan mengakuisisi unsur-unsur penting yang menjadi bekal utama kita untuk membangun generasi yang berkualitas. Semoga aja kondisi negara kita makin ke depan makin baik, entah dari sisi pemerintah ataupun masyarakat yang menjadi faktor utama atas nasib negara kita ke depan.